Collaborative and comparative. Menurut Learning Page, mendefinisikan belajar yang kolaboratif sebagai filsafat tentang tanggung jawab pribadi dan sikap menghormati sesama. Para pelajar bertanggung jawab atas belajar mereka sendiri dan berusaha menemukan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dihadapkan mereka. Di sini, guru bertindak sebagai fasilitator yang memberikan dukungan tetapi tidak menyetir kelompok ke arah hasil yang sudah disiapkan sebelumnya. Bentuk-bentuk peer assessment atau asesmen atau penilaian oleh sesama murid digunakan untuk melihat hasil prosesnya. Sedangkan belajar komparatif atau comparative learning adalah konsep yang lebih luas yang meliputi semua jenis kerja kelompok, termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. Secara umum, belajar komparatif dianggap lebih diarahkan oleh guru, di mana guru menetapkan tugas dan pertanyaan, serta menyediakan bahan-bahan dan informasi yang dirancang untuk membantu murid dan menyelesaikan permasalahan yang dimaksud. Guru biasanya menetapkan bentuk ujian, termasuk pada akhir tugas. Multiple intelligence adalah kecerdasan ganda yang dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang menyesuaikan suatu masalah. Kecerdasan ini meliputi daya pikir dan perkembangan kognitif. Ada 4 perkembangan kognitif yang dicetuskan oleh Jean Piaget, yaitu 1. Sensorimotor pada usia 0 sampai 2 tahun. 2. Praoperasional pada usia 2 sampai 7 tahun. 3. Operasional konkret pada usia 7 sampai 12 tahun. Dan menurut yang terakhir, Page mendefinisikan belajar yang kolaboratif pada anak usia 12 tahun tentang tanggung jawab pribadi dan sikap menghormati sesama. Para pelajar bertanggung jawab pembelajaran di mana-mana dapat definisikan sebagai lingkungan belajar menjawab pertanyaan-pertanyaan yang didukung oleh komputer seluler dan tertanam serta jaringan bertindak sebagai fasilitator dalam kehidupan sehari-hari yang memberikan dukungan tetapi tidak bertujuan untuk memberikan hasil yang sudah disiapkan sebelumnya dengan konten dan interaksi kapanpun dan dimanapun atau salah satu penilaian pembelajaran di mana-mana adalah untuk melihat hasil prosesnya. Dan sedangkan belajar komparatif untuk mendistribusikan kursus adalah konsep yang pembelajaran jarak jauh yang meliputi hari-hari awal pembelajaran jarak jauh yang meliputi pembelajaran dilakukan melalui surat, termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. Secara umum, belajar komparatif dianggap lebih diarahkan oleh guru, di mana guru menetapkan tugas dan pertanyaan kerja serta menyediakan bahan-bahan dan informasi yang dirancang untuk membantu murid mengintegrasikan permasalahan yang dimaksud. Guru biasanya dalam kegiatan belajar mengajar, termasuk pada akhir profesional guru. Cyberpedagogi secara harfiah, pedagogi berarti seni atau pengetahuan, membimbing atau memimpin atau mengajar anak. Dengan pengertian seperti itu dapat dikatakan bahwa cyberpedagogi merupakan metode atau cara yang digunakan untuk membimbing atau mengajar anak dengan bantuan teknologi. Dengan adanya cyberpedagogi, diharapkan guru tidak lagi terpaku dengan mengajar secara konvensional, di mana anak-anak mendengarkan penjelasan guru, melainkan sudah dengan memanfaatkan teknologi yang ada, misalkan dengan menggunakan e-learning, internet, dan sebagainya. Konsep cloud computing. Cloud computing merupakan gaya kompetisi baru di mana sumber daya yang terukur secara dinamis dan seringkali menggunakan konsep virtualisasi yang disediakan oleh provider dengan memanfaatkan media internet. Secara konsep, cloud computing berarti menyimpan dan mengakses data dan program melalui internet
dari lokasi berbeda atau menggunakan komputer dari hard drive pengguna kita. Dengan menggunakan cloud computing, Anda bisa mengakses data atau program di mana saja, kapan saja, dan dengan perangkat apapun. Manfaat teknologi cloud computing menurut William. Cloud computing membawa sejumlah manfaat bagi organisasi, bisnis atau perusahaan, antara lain bayar sesuai kebutuhan, tanpa investasi awal, biaya manajemen, skalabilitas cepat sesuai permintaan, akses cloud mudah dan fleksibel, penggunaan sumber daya cloud lebih baik, berbagi sumber daya. Personal Learning Network. Pengertian Personal Learning Network atau jaringan pembelajaran personal, JPN atau PLN, adalah singkatan dari Personal Learning Network atau jaringan pembelajaran personal, JPP. Definisi JPP itu luas, tetapi pengertian yang konsisten dari JPP adalah melibatkan jaringan atau sekelompok peserta yang terpercaya, yang berinteraksi dan belajar satu sama lain secara teratur. JPP adalah tempat untuk berkomunikasi dengan orang lain, berbagi sumber daya, membuat dan berbagi atau mengumpulkan informasi baru. JPP berlangsung di berbagai lokasi seperti secara langsung atau melalui aplikasi media sosial. Contohnya Twitter, Skype, FaceTime, Facebook, Line, blog, Instagram, Zoom, dan lain-lain. JPP berbeda dari perkembangan profesional karena terus berlangsung dalam jangka waktu yang lama, terkadang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Anggota JPP juga dianggap anggota profesional. Dalam grup JPP, anggota bisa mendapatkan nasihat profesional dan umpan balik dari individu yang tidak terlibat langsung dalam kehidupan profesional seseorang. Meskipun JPP sudah sejak lama, saat ini mereka lebih berkembang lagi dan menggunakan tampilan baru karena media sosial dan jaringan mengubah secara orang terhubung. Media sosial dan teknologi menghilangkan hambatan kolaborasi. Cyber Society adalah teknologi, proses, dan praktek yang dirancang untuk melindungi jaringan komputer, program, dan data dari serangan kerusakan atau akses yang tidak sah. Cyber Society juga disebut sebagai upaya untuk melindungi informasi adanya cyber attack. Keamanan komputer atau dikenal juga dengan sebutan Cyber Society atau IT Society adalah keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringannya. Keamanan komputer bertujuan membantu pengguna agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Smart City atau kota pintar adalah suatu konsep pengembangan sebuah kota dengan menerapkan dan mengimplementasikan teknologi secara inovatif, efektif, dan efisien dengan cara menghubungkan infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial dalam sebuah kawasan sehingga meningkatkan pelayanan dan mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. Smart City merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan mewujudkan efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, serta meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Design thinking adalah proses berulang di mana kita berusaha memahami penggunanya, menantang asumsi, dan mendefinisikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak langsung terlihat dengan tingkat awal pemahaman kita. Pada saat yang sama, design thinking menyediakan pendekatan
berbasis solusi untuk menyelesaikan masalah. Cara berpikir dan bekerja serta kumpulan metode langsung, design thinking, berputar di sekitar minat yang mendalam dalam mengembangkan pemahaman dari orang-orang menjadi tujuan perancang produk atau layanan. Hal ini membantu kita mengamati dan mengembangkan empati dengan target pengguna. Design thinking membantu kita dalam proses bertanya, mempertanyakan masalah, mempertanyakan asumsi, dan memperbanyak keterkaitannya. Design thinking sangat berguna dalam mengatasi masalah-masalah tidak jelas atau tidak dikenal dengan melakukan reframing masalah dengan cara-cara yang berpusat pada manusia, menciptakan banyak ide dalam brainstorming, dan mengadopsi pendekatan langsung dalam pembuatan prototipe dan testing. Design thinking juga melibatkan eksperimen yang sedang berjalan, membuat sketsa, membuat prototipe, testing, dan mencoba berbagai konsep dan ide. Big data dalam dunia pendidikan. Di bidang pendidikan dan pelatihan, big data dianggap sebagai peluang baru untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan dan proses belajar peserta. Menggunakan big data dalam pendidikan bukan lagi fiksi dan telah dilakukan di beberapa institusi dengan bantuan perangkat lunak yang menganalisis penekanan siswa untuk mengetahui perkembangan pembelajaran mereka. Perangkat lunak ini mengumpulkan informasi dari perangkat yang digunakan siswa dan mengumpulkan nilai. Deep learning adalah bagian dari kecerdasan buatan dan machine learning yang merupakan pengembangan dari neural network multiplier untuk memberikan ketetapan tugas seperti deteksi objek, pengenalan suara, terjemahan bahasa, dan lain-lain. Deep learning berbeda dari teknik machine learning yang tradisional, karena deep learning secara otomatis melakukan representasi dari data seperti gambar, video, atau teks tanpa memperkenalkan aturan kode atau pengetahuan domain manusia. Konsep Society 5.0. Konsep Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep sebelumnya. Pada Society 1.0, manusia masih berada di era berburu dan mengenal tulisan. Pada Society 2.0 adalah era pertanian di mana manusia sudah mulai mengenal bercocok tanam. Lalu pada Society 3.0 sudah memasuki era industri, yaitu ketika manusia mulai menggunakan mesin dan menunjang aktivitas sehari-hari. Setelah itu muncullah Society 4.0 yang kita alami saat ini, yaitu manusia sudah mengenal komputer hingga internet juga dalam penerapan di kehidupan. Jika Society 4.0 memungkinkan kita untuk mengakses juga membagikan informasi di internet. Society 5.0 adalah era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya sekedar untuk berbagi informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan. Dalam Society 5.0, nilai baru yang diciptakan melalui perkembangan teknologi dalam minimalisir adanya kesenjangan pada manusia dalam masalah ekonomi pada kehidupan hari. Social engineering adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi rahasia atau penting dengan cara menipu pemilik informasi tersebut. Social engineering merupakan salah satu metode yang digunakan oleh hacker untuk memperoleh informasi tentang targetnya dengan cara meminta informasi tersebut.
secara langsung kepada korban atau pihak lain yang mempunyai informasi tersebut. Netiquette merupakan etika dalam menggunakan internet. Internet sebagai kumpulan komunitas diperlukan aturan yang akan menjadi acuan orang-orang sebagai pengguna internet, di mana aturan ini menyangkut batasan dan cara terbaik dalam memanfaatkan fasilitas internet. Edutainment berasal dari kata education, yaitu pendidikan, dan entertainment, yaitu hiburan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa edutainment merupakan proses pembelajaran yang didesain dengan memadukan antar muatan pendidikan dan hiburan secara harmonis sehingga pembelajaran berlangsung menyenangkan. Cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyber speech law, ya ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Learning organization adalah organisasi yang terlatih dalam menciptakan, meraih, dan mengubah pengetahuan atau informasi dan memperbaiki sikapnya untuk mencerminkan pengetahuan dan pandangan baru. Menurut penulis, learning organization adalah sebuah organisasi yang menciptakan suasana penunjang dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi individu di dalamnya untuk belajar secara individu dan berkelompok, kemudian mengaplikasikan hasil belajarnya dalam proses maupun kegiatan organisasi. Digital forensik adalah suatu ilmu pengetahuan dan keahlian untuk mengidentifikasi, mengoleksi, menganalisa, dan menguji bukti-bukti digital pada saat menangani sebuah kasus yang memerlukan penanganan dan identifikasi barang bukti digital. Digital forensik investigasi memiliki berbagai aplikasi. Yang paling umum adalah untuk mendukung dan menolak hipotesis sebelum pidana atau pendata atau sebagai bagian dari penemuan elektronik pengadilan proses. Smart campus atau kampus cerdas mengacu pada fasilitas kampus dengan mendukung semua kegiatan sivitas akademika dalam melaksanakan kewajiban tridharma, perguruan tinggi, enterprise resource planning adalah sistem perangkat lunak modular yang dirancang untuk mengintegrasikan area fungsional utama dari proses bisnis perusahaan ke dalam suatu sistem yang terpadu. ERP menstandarisasi, menyederhanakan, mengintegrasikan proses bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, pengadaan, distribusi, dan departemen lainnya pada tahun 1990. Computer Mediated Computation atau CMC. Di zaman sekarang, hampir semua orang melakukan Computer Mediated Computation atau CMC setiap hari. Berkirim pesan melalui aplikasi chat, berbalas pesan di forum daring, dan berteman di media sosial adalah contoh sederhana dari CMC. Jenis komunikasi yang dilakukan dengan bantuan komputer ini sebenarnya sudah ada sejak masa Perang Dunia Kedua, bersamaan dengan ditemukannya komputer digital. Bersamaannya dengan ditemukan komputer digital pada awal tahun 1960-an. Saat itu, komputer hanya digunakan untuk mengirim data dan memproses informasi. Baru tahun 1990-an,
Muncul internet yang menjadi penjabatan komunikasi manusia yang terpisah jarak dan waktunya. Live Classroom adalah pembelajaran model terbaik pada abad 21. Live Classroom merupakan inovasi pembelajaran di dunia peserta didik, memberikan pelajaran konten belajar di luar kelas atau di rumah secara mandiri, kemudian melakukan diskusi atau active learning di kelas. Alasan dikatakan terbaik karena siswa mendengarkan pembelajaran dari guru di rumah melalui rekaman video, melalui YouTube, Khan Academy, dan lain-lain. Kemudian siswa mengerjakan PR dan berdiskusi di kelas. Jadi kegiatan di kelas tidak dihabiskan untuk mendengarkan ceramah guru, tetapi lebih kepada diskusi dan tanya jawab, memperdalam pemahaman tentang apa yang sudah dipelajari di rumah. Problem basis e-learning adalah suatu pembelajaran yang menyuguhkan berbagai suatu permasalahan yang autentik dan bermakna kepada siswa, yang berfungsi sebagai landasan investigasi dan penyelidikan siswa PLBL, membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan untuk belajar secara mandiri, keterampilan penyelidikan, dan keterampilan mengatasi masalah serta perilaku keterampilan sosial melalui peran orang dewasa. Teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan adalah studi atau etika praktek untuk memfasilitasi dan meningkatkan kinerja belajar. Studi dan etika praktek tersebut dapat melalui penciptaan, penggunaan, pengaturan proses, dan sumber daya teknologi. Experiential learning. Experiential learning sebenarnya adalah suatu proses mendapatkan kemampuan, kompetensi, skill dari melakukan sesuatu. Anda tahu karena melakukan, jadi kita tahu karena melakukan, makanya kita dikatakan belajar. Dari pengalaman, kita belajar mengalami sendiri, secara motorik, secara kognitif. Kita mengalami sendiri sehingga dari situ kita belajar, pengalaman itu menjadi bagian dari kita belajar. Konsepnya sangat sederhana. Bagaimana kita sekarang bisa belajar melalui pengalaman? Tujuan dari belajar dari pengalaman ini adalah supaya kita belajar di mana kita berbuat kesalahan, di mana kita harus mendapatkan konsekuensi. Dari itu nanti bagaimana kita bisa memperbaikinya. Data center. Data center adalah sebuah fasilitas yang dimanfaatkan untuk menempatkan sistem dan komponen-komponen komputer, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data. Biasanya pusat data juga berhubungan dengan satu daya redundan atau cadangan, pengontrol lingkungan, dan mengamankan serta mencegah dari bahaya. Selain itu, salah satu fungsi data center sebagai penempatan server untuk database atau website. War Room and Command Center. Command Center atau yang lebih dikenal istilah War Room. Situasi room adalah sebuah tempat di mana dipakai untuk melakukan koordinasi secara virtual. Kenapa itu dihubungkan dengan berbagai situs yang bisa dilihat dalam satu ruangan? Karena awalnya itu dipakai oleh tentara waktu mereka ingin perang. Waktu itu dianggap sebagai situs sistem ROM. Apa maksudnya? Adalah sebuah lokasi yang lengkap dengan infrastruktur yang diperlukan, di mana seseorang pemimpin dapat memberikan komando, memonitor berbagai hal yang terjadi di sana dalam suatu tujuan pengambilan keputusan, karena dari situ dia bisa terpusat melihat seluruh kendali dalam satu tempat yang mudah. Learning Management System atau sistem manajemen pembelajaran.
merupakan istilah global untuk sistem komputer yang dikembangkan secara khusus untuk mengelola kursus online, mendistribusikan materi pembelajaran, dan memungkinkan kolaborasi antar siswa dan guru. Online Collaborative Learning atau pembelajaran kolaboratif berbasis online merupakan solusi bagi siswa dalam mempelajari suatu materi yang sulit dengan memanfaatkan keragaman yang terdapat dalam lingkungan belajar, yakni dengan saling berbagi gagasan dengan tema sebaya yang berbagi pandangan, sebagaimana oleh Staples dan Sato, bahwa pembelajaran kolaboratif merupakan produk gagasan bersama, di mana siswa mengajukan, menyimak, dan merespon gagasan satu sama lain, lalu membangun sebuah pemaknaan atau pemahaman melalui usaha bersama. Dalam keragaman atau perbedaan, dengan demikian pembelajaran kolaboratif menuntut siswa untuk berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan keragaman individu. IT audit atau audit teknologi informasi adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit teknologi informasi ini dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal, dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi lain. Smart School atau sekolah pintar merupakan suatu konsep sekolah yang berbasis teknologi yang digunakan dalam proses belajar mengajar di kelas. Penggunaan teknologi pendidikan mencakup suatu sistem terintegrasi yang membantu komunitas dalam menjalankan fungsi masing-masing dengan tujuan mengembangkan potensi peserta didik. Pengguna teknologi dalam bidang pendidikan adalah untuk membantu proses belajar dan meningkatkan kinerja dengan membuat, menggunakan, dan mengelola proses dari sumber teknologi yang memadai. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Teknologi ini dapat membuat keputusan dengan cara menganalisis dan menggunakan data yang tersedia di dalam sistem. Proses yang terjadi dalam artificial intelligence mencakup learning, reasoning, dan self cognition. Proses ini mirip dengan manusia yang melakukan analisis sebelum memberikan keputusan. Digital mindset berbeda dengan sekedar melakukan otomasi, apalagi dengan yang sering dikatakan komputerisasi, melainkan sikap dan perilaku yang memungkinkan orang dan organisasi untuk memahami sesuatu peluang. Bagaimana melakukan perubahan mindset menjadi digital mindset? Masalah seperti ini, manusia harus cepat dalam mengambil keputusan dengan ketepatan pemecahan permasalahan yang tinggi. Tingkat menelaah suatu keadaan dengan baik akan memberikan dampak positif untuk orang banyak. Digital transformation adalah suatu proses perubahan ke masa depan yang didasari pada memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara signifikan untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan atau koperasi. Mengapa perlu melakukan transformasi? 1. Teknologi berkembang pesat. 2. Beragam aplikasi menyediakan fitur-fitur yang memungkinkan terjadinya layanan. 3. Produk-produk berbasis teknologi digital seperti e-money, digital wallet, internet banking, dan lain-lain. 4. Generasi milenial ingin agar semua interaksi dan transaksi dilakukan dengan menggunakan teknologi. 5. Finansial teknologi, sebuah industri di mana menyediakan berbagai jasa keuangan terutama yang sifatnya produk
atau layanan pada saat di bank maupun industri perbankan keuangan lainnya, dan lain-lain. Eagle Enterprise adalah sebuah perusahaan yang mampu secara cepat beradaptasi dengan sebuah perusahaan dan dinamika yang terjadi, atau perusahaan yang tangkas dan lincah dalam mengambil berbagai perubahan zaman. Kuncinya adalah kecepatan. Kalau dikatakan mampu berubah tapi tidak cepat, itu namanya sudah terlambat. Oleh karena itu, kecepatan menjadi kunci. Alasan perlu Eagle: satu, tuntutan pelanggan yang sangat tinggi. Kompetitor yang menawarkan produk atau layanan baru. Fenomena distribusi bisnis segala ini. Keinginan pelanggan agar berbagai file baru. Manfaat dari Eagle. Manfaat dari Eagle: mempercepat pembuatan dan pengenalan produk, meningkatkan produktivitas usaha, dan lain-lain. Akibat jika tidak ada Eagle: kehilangan pelanggan karena kebutuhan tak dipenuhi, kehilangan peluang memanfaatkan pasar digital, dan lain-lain. Data mining atau penggalian data adalah suatu proses pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Proses data mining seringkali menggunakan metode statistika, matematika, hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Fungsi utama dari data mining ada dua macam, yaitu fungsi deskriptif dan fungsi prediktif. Fungsi deskriptif dalam data mining adalah sebuah fungsi yang memahami lebih jauh tentang data yang diamati. Dengan melakukan sebuah proses, diharap bisa mengetahui perilaku dari sebuah data tersebut. Data tersebut itulah yang nantinya dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik dari data yang dimaksud. Fungsi prediktif dalam data mining adalah fungsi bagaimana sebuah proses nantinya akan menemukan pola dari suatu data. Pola-pola tersebut dapat diketahui dari berbagai variabel-variabel yang ada pada data. Ketika sudah menemukan pola, maka yang didapat tersebut bisa digunakan memprediksi variabel lain yang belum diketahui nilai atau jenisnya. MOOC, singkatan dari Massive Open Online Course, adalah salah satu bentuk teranyar dari pendidikan jarak jauh berbasis ICT, Information and Communication Technology, atau bisa juga MOOC diartikan sebuah bentuk pendidikan yang memiliki beberapa karakteristik, memiliki titik awal dan akhir, menekankan pada materi dalam bidang atau optik tertentu yang disertai seperangkat penugasan dan penilaian tertentu. Computer Emergency Response Team (CERT) atau Computer Emergency Response Team adalah tim organisasi teknis terkait insiden di internet di seluruh dunia. Tim ini disempurnakan lagi lewat RFC dengan nama Street Computer Security Incident Response Team. Di setiap negara umumnya dibangun oleh komunitas, walaupun ada juga yang didukung oleh pemerintah. Sebagai contoh, Korea Selatan, Jepang, Australia. Cyber power menjelaskan cyber sebagai salah satu bentuk pression state power yang dimiliki oleh negara. Cyber power adalah bagaimana cyber merupakan power negara dalam bentuk cyber, tetapi juga dapat digunakan bersama dengan bentuk power negara yang lain, terutama dalam konteks penjelasan soft dan hardware. Legend menjelaskan bahwa cyber power adalah konsep yang menjelaskan kapabilitas suatu negara untuk dapat melakukan aksi atau memiliki pengaruh dalam cyberspace. Cyber power kemudian menjadi alat bagi negara dalam menyebarkan
cyber web, OE atau UX, User Interface atau UI, atau desain antarmuka adalah desain antarmuka untuk mesin dan perangkat lunak, seperti komputer, peralatan rumah tangga, perangkat mobil, dan perangkat elektronik lainnya, dengan fokus pada memaksimalkan pengalaman dan pengguna. Metode Scrum asal dari kata Scrum adalah berkumpul rame-rame untuk kerjasama secara dekat untuk tujuan objektif tertentu. Suatu kerangka metode yang dapat menjadi paduan bagi mereka yang ingin beradaptasi secara cepat terhadap perubahan zaman, terutama dalam hal menyelesaikan masalah, membuat produk layanan, mencari solusi, dan inovatif secara Scrum. IT governance dipandang dari sudut akademik. Apa sih governance itu? IT governance adalah tata kelola. Dalam kamus bahasa Indonesia artinya manajemen. Menurut Henderson and Teckerman, pemilihan model untuk pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan penggunaan sumber daya IT. Menurut Jerry Lupman, bagaimana tingkatan otoritas pengambilan keputusan terkait dengan IT didefinisikan dan disaring among manajemen dan bagaimana proses organization. Menurut Cybermurphy, pola otoritas terkait dengan aktivitas IT, pengambilan keputusan korporasi terkait dengan pemanfaatan aktivitas IT yang utama. Cyberwar, penggunaan komputer dan internet untuk melakukan peperangan di dunia maya seperti di dunia yang mengirimkan paket bermacam-macam. Contohnya seperti Dubai yang menggunakan set of security center karena diserang secara bertubi-tubi dari berbagai pihak. Kita tahu Dubai sedang berkembang ingin menjadi sebuah negara ultra modern. Pada saat bersamaan Dubai diserang, makanya mereka menggunakan set of security center. S-learning, S bisa dari singkatan smart dan smaless. Sebelum S-learning ada M-learning atau mobile, U-learning, T-learning, dan ada S-learning. S-learning memberikan roh dari semua teknologi yang ada. S-learning yang menekankan pada penjabatan semua e-learning yang ada dengan formal, informal, individual, dan physical, yaitu setiap tarikan napas itu manusia belajar. Kapanpun dia berada, itu adalah belajar. Karena pengalaman Profesor Ekoji, itu susah mengenalkan learning di mahasiswa dan masa pandemi. Disuruh menyesuaikan dan belajar pun menjadi mudah dengan adanya learning. Software engineering adalah proses analisis kebutuhan dan desain pengguna, konstruksi dan uji aplikasi yang akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut melalui penggunaan bahasa programming. Secara garis besar, software engineering bisa diartikan sebagai penerapan prinsip-prinsip teknik pengembangan perangkat lunak berbeda dengan programming sederhana. Software engineering digunakan untuk sistem aplikasi yang lebih besar dan kompleks. Umumnya proses ini digunakan untuk kebutuhan bisnis dan organisasi. Perpustakaan masa depan. Perpustakaan di masa depan bukan lagi hanya untuk meminjam dan membaca buku. Perpustakaan menjadi tempat yang didatangi masyarakat untuk melakukan interaksi sosial. Interaksi sosial yang dimaksud adalah diskusi, workshop, pertemuan komunitas, dan pengembangan kreativitas, dan lain-lain. Perpustakaan masa depan lebih mengutamakan ruangan yang nyaman dan memfasilitasi berbagai kegiatan masyarakat.
Konsep yang dikembangkan adalah mendekatkan perpustakaan dengan masyarakat dengan cara memberi fasilitas tempat dan berbagai sumber daya untuk fasilitasi berbagai kegiatan masyarakat. Membuka pintu terhadap semua kegiatan masyarakat yang bersifat positif dan membangun.